Mariam Permatasari. Di sini saya akan membuat video mengenai pelaksanaan fisioterapi pada pasien bronkiektasis. Dan ini skenarionya. Oke, berdasarkan skenario sebelumnya, kita dapat melakukan asesmen pada pasien. Sebelumnya kita juga harus tahu apakah pasiennya sadar atau tidak. Dari skenario tadi, bahwa kesadaran pasiennya adalah kosmetis. Kemudian kita dapat melakukan asesmen yang pertama subjektif. Kita dapat melakukan asesmen yang pertama, apakah keluhan utama pada pasien. Untuk keluhan utama pada pasien tersebut, yaitu pasien mengalami batu berdahak, batu disertai dengan dahak berwarna hijau dan kental. Kemudian pasien mengalami sesak, pasien mengalami nyeri pada perut bagian atas. Untuk topisnya, pasien mengalami nyeri perut bagian atas. Kemudian kegiatan yang dapat memperberat pasien apabila pasien bertambah berat sesak nafasnya ketika pasien sedang berbaring. Pada asesmen subjektif ini kita juga dapat menanyakan apakah penyebab dari pasien sehingga dapat nyeri, bisa mengalami keadaan seperti sekarang. Kemudian kita juga dapat menanyakan apakah pasien ada alergi atau tidak. Kemudian bagaimana riwayat penyakit dahulunya, bagaimana riwayat keluarganya. Kemudian kita dapat melakukan asesmen yang kedua yaitu objektif, yaitu yang pertama adalah vital sign. Untuk vital sign pada pasien tersebut dengan tekanan darah 100/60 mmHg, kemudian denyut nadinya 90 kali per menit, kemudian pernapasannya yaitu 34 kali per menit, dan suhunya 37,5 derajat Celcius. Kemudian untuk asesmen objektif selanjutnya yaitu inspeksi, terdapat retraksi interkosta. Kemudian kita dapat melakukan inspeksi statisnya. Kita dapat melihat bagaimana raut wajah pasiennya, kemudian apakah bahu tidak simetris, dada tidak simetris. Kemudian untuk inspeksi dinamisnya, apakah pergerakan dadanya tidak simetris, kemudian bagaimana pola pernafasannya pada pasien. Kemudian yaitu palpasi, terdapat fremitus taktil kanan, kirinya menurun. Kemudian kita juga bisa mempalpasi otot nafas atau otot bantu nafas seperti otot scalenus, kemudian upper trapezius dan SCM. Kemudian kita juga dapat melakukan perkusi, yaitu terdapat sonor pada kedua lapang paru dan auskultasi bronkial, terdapat suara tambahan rongki pada kedua lapang paru. Untuk impairment pasiennya, pasien terdapat batu disertai dengan dahak yang kental, kemudian pasien ada nyeri pada bagian perut atas, kemudian sesak nafas, dan pasien nafsu makannya menurun. Untuk tujuan atau goalsnya, untuk tujuan jangka pendeknya kita akan menurunkan sesak nafasnya, kemudian menurunkan nyerinya, kemudian mengeluarkan dahaknya, dan jangka panjangnya untuk meningkatkan fungsional dan kebugaran pada pasien. Untuk pelaksanaan fisioterapinya, yang pertama untuk sesak nafasnya kita dapat melakukan breathing control dan juga forced sleep breathing. Yang pertama, breathing control dilakukan ketika pasien mengalami sesak nafas juga dapat menurunkan sesak nafas. Dilakukan dengan cara pasien bernafas seperti biasa, hembuskan seperti biasa dengan sangat rileks. Bisa dilakukan 3-5 kali. Kemudian yang kedua yaitu forced sleep breathing, yaitu perbandingan inspirasi dan ekspirasinya yaitu 1:3. Pasien diminta untuk menghirup napas seperti biasa, kemudian hembuskan dengan 3 detik dengan mulut mencucu. Kemudian untuk ada batu disertai dengan dahak kentalnya, kita bisa melakukan batu efektif yaitu dengan menggunakan coiling.
yaitu pasien diminta untuk bernafas seperti biasa dulu, kemudian hembuskan, bernafas lagi dan hembuskan dengan batukkan 2 kali. Kita dapat melakukan breathing control untuk relaksasi, untuk mengurangi nyeri juga pada bagian perut bagian atas. Kemudian kita juga dapat melakukan mobilisasi sangka torak apabila ada penurunan dari ekspansi toraknya. Kemudian kita dapat melakukan latihan kebugaran untuk meningkatkan endurance pada pasien, yaitu dengan ergocycle, lalu berjalan, kemudian naik turun tangga. Kemudian apabila ada spasme pada otot-otot bantu nafas, kita dapat melakukan stretching atau release pada otot-otot tersebut yang mengalami spasme. Untuk pemeriksaan dan juga sebagai evaluasinya, untuk nyeri kita dapat melakukan pemeriksaan atau evaluasi dengan VAS, kemudian sesak nafas dengan skala Borg, endurance dengan 6 minute walking test, dan pemeriksaan sangkar toraks dengan menggunakan midline. Oke, itu tadi pelaksanaan fisioterapi pada pasien bronkoektasis. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.